wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 2 Sukoharjo. Hari ini hari pertama MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kita belajar materi yang pertama, yaitu tata cara belajar di SMK. Baik, kita mulai. Baik, materi pertama kita adalah mengenai cara belajar di SMK. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah ada apa di SMK. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai kurikulum SMK. Selanjutnya adalah kompetensi keahlian yang ada di SMK 2 Sukoharjo. Dilanjutkan dengan LSP, apa itu LSP, kemudian apa itu PKL, apa itu BKK. Nah, istilah-istilah ini yang akan sering kalian dapatkan pada saat sudah bergabung di SMK. Oke. Kita belajar ada apa di SMK. Ya, kemarin kita sudah dari SD, SMP, SMK, sekarang SMK. Saya itu bingung, Bu, apakah SMK ini nanti langsung bekerja saja atau bisa kuliah? Bisa dua-duanya. Dan bahkan bisa juga wirausaha atau wira swasta ya. Jadi nanti di SMK akan mendapatkan materi yang lebih dominan pada kompetensi, sehingga begitu terjun ke Dudi itu adalah dunia usaha, dunia industri, para peserta didik di SMK siap. Tapi kalau mau kuliah bagaimana? Bisa juga, karena nanti tinggal mendaftarkan ke kuliah, setelah kuliah baru lanjut bekerja ya. Jadi SMK bisa, SMK hebat. Struktur kurikulum di SMK dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah muatan nasional, kelompok A. Kemudian ada kelompok B, muatan kewilayahan. Dan kelompok C adalah muatan peminatan kejuruan. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok C itu sendiri nanti dibagi menjadi C1, C2, dan C3. Kelompok A ini wajib dan sama antara SMA dan SMK, yaitu nanti akan mendapatkan pelajaran pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Nih akan mendapatkan di sini kelompok A. Kemudian mapel kelompok B apa saja? Kewilayahan, yaitu seni budaya, prakarya, dan pendidikan jasmani kesehatan. Nah, yang membedakan SMK dengan SMA atau madrasah aliyah adalah di kelompok C. Kelompok C ini sesuai dengan kejuruan masing-masing. Di SMK dibagi menjadi 3. C1 adalah dasar bidang keahlian, kemudian C2 adalah dasar program keahlian, dan C3 adalah paket keahlian. Kita kupas satu-satu ya, dimulai dulu dari teknik pengelasan. Nih, mata pelajaran di teknik pengelasan di kelompok A, kemudian ada muatan nasional, di kelompok B ada muatan kewilayahan, dan di kelompok C sesuai dengan jurusan masing-masing. Jadi bisa dibaca lebih lanjut, mana yang ada di kelas 10, 11, 12, mana yang hanya ada di kelas 10, mana yang hanya ada di kelas 12. Nanti bisa dipelajari dengan komli masing-masing. Nah, di teknik pengelasan nanti kita akan belajar cenderung di industri logam dan mesin, mengenai lastik, las mikmek, las busur, dan las gas. Untuk jelasnya nanti akan disampaikan oleh ketua jurusan masing-masing pada saat kalian MPLS tatap muka. Jurusan yang kedua di SMK 2 Sukoharjo adalah jurusan multimedia. Nah,
Mata pelajarannya apa saja ada di sini. Jadi muatan nasional dan muatan kewilayahan hampir sama. Beberapa jurusan yang membedakan adalah di C, di keahliannya, program keahliannya akan berbeda. Multimedia nanti belajar apa saja? Yang pertama adalah belajar desain grafis. Kemudian yang kedua belajar sistem komputer, belajar jaringan komputer. Kemudian belajar pemrograman komputer, belajar juga animasi 2D dan 3D. Kemudian ada audio video, lanjut desain media interaktif dan produk kreatif wirausaha. Kesemuanya ini akan dipelajari oleh kalian yang memilih jurusan multimedia. Kita lanjut ke jurusan berikutnya, keperawatan. Bersyukurlah anak keperawatan karena kita satu-satunya SMK negeri di Kabupaten Pasuruan yang punya jurusan keperawatan. Ya. Struktur kurikulumnya seperti ini. Nanti bisa dipelajari lebih detail dengan Kajur, ketua jurusannya. Ini adalah peta kompetensi jurusan keperawatan. Jadi di kelas 10 nanti akan mendapatkan C1-nya Simdik, Fisika, Kimia, Biologi. Sedangkan C2-nya nanti akan mendapatkan konsep dasar keperawatan, kemudian anatomi fisiologi, komunikasi keperawatan, dan ilmu kesehatan masyarakat. Di kelas 11 nanti akan mendapatkan materi keterampilan dasar tindakan keperawatan, kebutuhan dasar manusia 1, ilmu penyakit dan penunjang diagnostik 1, kemudian PKWU, produk kreatif dan keperawatan 1. Sedangkan di kelas 12 akan mendapatkan sama keterampilan dasar tindakan keperawatan 2, kemudian kebutuhan dasar manusia 2, ilmu penyakit 2, dan PKWU 2. Jurusan berikutnya adalah Teknik Instalasi Tenaga Listrik TITL. Untuk anak TITL, nanti struktur kurikulumnya seperti ini. Bisa dibaca di slide nanti yang akan saya tampilkan di bagian bawah website ini. Kemudian nanti peta kompetensinya di kelas 10 akan mendapatkan C1 Simdik, Fisika Kimia, sedangkan C2-nya nanti akan mendapatkan gambar listrik, kemudian dasar listrik, dan pekerjaan dasar elektromagnetik. Sedangkan di kelas 11 akan mendapatkan materi instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, instalasi motor listrik, produk kreatif dan kewirausahaan. Di kelas 12-nya instalasi penerangan listrik 2, instalasi tenaga listrik 2, instalasi motor listrik 2, perbaikan peralatan listrik, dan PKWU 2. Jurusan kelima di SMK Negeri 2 Sukoharjo adalah jurusan Tata Boga. Struktur kurikulumnya nanti akan seperti ini. Nah, kemudian di jurusan Tata Boga nanti akan belajar apa saja? Ada IPA terapan, ada kepariwisataan, ada keamanan pangan, sanitasi dan hygiene, kemudian ada pengetahuan bahan makanan, ilmu gizi, tata hidang, pengolahan penyajian makanan, produk kue Indonesia, produk pastry dan bakery, PKWU, produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk lebih jelasnya nanti kalian akan bertemu dengan masing-masing kajur, ketua jurusan di MPLS jadwal tatap muka. Oke, kita lanjut ke LSP. Nah, ini belum pernah terdengar Bu, dari SMP kan belum pernah ya. Apa itu LSP? LSP adalah lembaga sertifikasi profesi. Jadi, kompetensi kalian nanti akan diuji atau disertifikasi oleh LSP. Ya. Setiap kenaikan kelas atau setiap selesai
dari materi tertentu, nanti kalian untuk menguji kemampuan kalian itu, nanti kalian bisa mendaftarkan ke LSP P1. Nah, skema sertifikasi uji kompetensi yang ada di LSP SMKN 2 Sukoharjo ada 4. Yang pertama adalah ada 5, maaf kurang 1. Yang pertama adalah multimedia, terdiri dari 4 klaster. Teknik pengelasan ada 3 klaster. TITL ada 4 klaster, tata boga ada 7 klaster, dan nanti ada skema asisten keperawatan 18 unit. Ini multimedia ada 4 klaster apa saja. Yang pertama ada desain grafis, kemudian desain grafis percetakan, animasi 2D, audio, video. Jadi kalian nanti akan diuji kompetensinya di 4 klaster ini. Untuk tekniknya nanti akan dijelaskan oleh kajur masing-masing. Sedangkan teknik pengelasan ada 3 klaster yang akan diujikan ke kalian, yaitu dasar teknik pengelasan, pengelasan lanjut 1, dan pengelasan lanjut 2. Skema sertifikasi untuk keperawatan, karena ini adalah okupasi itu jasa, jadi tidak terbagi dalam klaster-klaster tapi langsung dalam unit-unit. Ada 18 unit, dan 18 unit itu bisa dicicil mulai kelas 10, 11, 12. Kemudian ada skema sertifikasi KKNI level 2 pada TITL. Ada 4 klaster di sana, yaitu penerangan 1 fasa, penerangan 3 fasa, tenaga 3 fasa, dan PLC. Sedangkan untuk tata boga ada 6 klaster, pelayanan makan dan minum, pembuatan minuman non-alkohol, pembuatan makanan Indonesia, pembuatan makanan kontinental, pembuatan produk pastry 1, dan pembuatan produk pastry 2. Jika kalian sudah menempuh semua klaster, kalian nanti akan berhak mendapatkan sertifikasi BNSP. Jadi BNSP ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan logo Garuda Emas. Syaratnya harus menempuh ke-4 klasternya. Kalau misalkan hanya menempuh beberapa klaster saja bisa, nanti sertifikatnya adalah sertifikat uji klaster. Sertifikat Garuda Emas ini bisa dipakai pada saat melamar bekerja atau pada saat mendaftar kuliah. Jadi kalian akan punya nilai poin plus. Kenapa? Karena sudah tersertifikasi kompetensinya. Jadi belajar mulai sekarang sehingga nanti pada saat uji sertifikasi kompetensi kalian bisa melaluinya dan semuanya bisa dinyatakan kompeten. Pembeda kedua SMK dengan yang sederajat adalah PKL, praktik kerja lapangan. Kalau dulu namanya prakerin, praktik kerja industri. Jadi PKL. PKL itu apa? Kalian di sini adalah praktek belajar dengan Dudi. Dudi itu dunia usaha, dunia industri yang langsung terjun ke sana. Sehingga kalian bisa tahu langsung seperti apa sih dunia kerja yang nantinya akan kalian hadapi sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Sana akan belajar bagaimana bertemu dengan orang, bagaimana mengerjakan tugas, bagaimana berkoordinasi dengan tim. Tuh, jadi kalian nanti akan dilepas ke lapangan untuk melaksanakan PKL. Ada lagi BKK. BKK itu apa? Bursa Kerja Khusus. Jadi, untuk alumni nanti sebelum memasuki dunia kerja di BKK, tim dari BKK, Pokja BKK akan memberikan pembekalan kiat sukses melamar kerja, memberikan informasi pasar kerja, memberikan informasi job fair. Job fair itu apa? Jadi beberapa perusahaan melakukan rekrutmen secara bersama-sama, job fair. Kemudian ada rekrutmen langsung. Rekrutmen langsung ini bisa dilaksanakan di sekolah. Nah, perusahaan-perusahaan yang pernah melakukan rekrutmen di SMK 2 Sukoharjo diantaranya adalah Panasonic,
Yamaha Musik Indonesia, NPR, PT JAI, Indomaret, Alfamaret, dan seterusnya. Nih, proses rekrutmen kalau di sekolah seperti ini. Jadi, industri datang langsung ke sekolah untuk merekrut kalian semua sesuai dengan standar dari mereka. Kemudian ini contoh dari PT PHS Tech saat melakukan rekrutmen. Ada lagi PT Paragon, rekrutmen PT JAI, dan sebagainya. Nah, informasi penting mengenai SMK 2 Sukoharjo bisa diakses di websitenya SMK 2 Sukoharjo, smkn2sukoharjo.sch.id, atau di Facebook, kemudian di IG. Itu tadi penjelasan mengenai cara belajar di SMK. Kalau misalkan tadi sempat ketinggalan atau tidak sempat mencatat, materinya sudah saya sematkan di bagian bawah website, nanti bisa dibaca-baca lagi. Kemudian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Ada link daftar hadir di bagian bawah website juga. Silakan diisi daftar hadirnya, dan tugasnya adalah untuk materi pertama ini cari di website SMK 2 Sukoharjo, ada informasi mengenai yang pertama, siapa nama kajur ketua jurusan dari jurusan kalian masing-masing. Yang kedua, siapa nama guru-guru yang mengajar mata pelajaran C3 atau istilahnya adalah guru produktif sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Catat di dalam kertas, kemudian difoto. Hasil fotonya silakan diupload ke kantong tugas Google Drive. Bagaimana cara membuat kantong tugas Google Drive? Nanti silakan menyaksikan materi kedua dalam MPLS, yaitu di tata cara pembelajaran jarak jauh. Oke, materi pertama kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.